Salam, Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu dimanapun berada, umat Tuhan di Smart People Church. Saya yakin hari demi hari banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita melalui setiap sesi-sesi pengajaran, baik oleh apa yang kita belajar bersama saya maupun banyak hamba Tuhan lain yang Bapak Ibu sudah mendengar, dan saya percaya kita akan terus belajar di bagian saya di hari ini. Dan saya percaya sekali lagi Bapak Ibu bahwa ketika kita terus menerima firman Tuhan dengan hati yang seperti tanah yang subur, kita akan terus bertumbuh bersama Tuhan hari demi hari, sehingga kita akan semakin luar biasa bersama Tuhan. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, namun sebelumnya saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk kita menyembah Tuhan sejenak. Karena saya yakin bahwa ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu akan membawa kita ke satu dimensi di mana ada keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya lagu ini Bapak Ibu sudah sangat hafal dan sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan Engkau mencengkeram kami dengan hadirat-Mu. Tuhan Engkau mencengkeram kami kuat dengan kehadiran-Mu. Kau menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga terus dilayakkan menyembah-Mu, Tuhan. Sehingga hari demi hari
Minggu demi minggu, bulan demi bulan, hasrat kami untuk rindu akan Engkau semakin lebih dan lebih lagi. Bapak hambamu berdoa saat ini untuk seluruh umat Tuhan yang ada di gereja Smart People Church. Mau berdoa hari demi hari terus bertumbuh secara luar biasa. Kalau hari ini kami akan kembali bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang membukakan pikiran hati kami, sehingga apa yang terus kami pelajari terus membawa hati kami semakin rindu, semakin haus, semakin lapar akan Engkau Tuhan, dan kebenaran-Mu, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya, biarlah firman-Mu ini terus membawa kami bertumbuh ke arah keserupaan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang melihat program ini. Kami semua diurapi dan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita mulai bersama beberapa hari ini, berkaitan dengan tema yang menjadi bagian saya, di mana tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Beberapa hari kemarin sudah kita belajar dan kita akan kembali meneruskan ayat per ayat yang Bapak Ibu tentunya sudah sering membaca, tetapi dengan terus kita membacanya, belajar bersama-sama, saya yakin ada kebenaran firman Tuhan yang baru yang akan kita dapatkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika Bapak Ibu membawa pulpen atau pena, bisa ditulis kembali ayat-ayatnya, dan mungkin ada poin penting yang memberkati kita, boleh Bapak Ibu kasih poin tanda khusus, jadikan highlightnya begitu. Atau yang Bapak Ibu mungkin membawa HP, boleh dicatat di HP-nya masing-masing. Mari Bapak Ibu sudah siap untuk belajar bersama-sama, kita akan mulai bersama-sama. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 melanjutkan kebenaran firman Tuhan kemarin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Bapak Ibu, saya akan sedikit membacakan dari versi bahasa Inggrisnya. Saya juga diberkati ya. Dalam bahasa Inggrisnya kan berbagai macam versi juga. Tapi saya akan membaca dalam versi yang English Standard Version. Begini bunyi firman Tuhan. Blessed are those ya, who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Sama, hanya sedikit perbedaan bahasa saja, tetapi punya pengertian yang sama ya. Diberkatilah mereka yang lapar, mereka yang kehausan akan kebenaran, karena merekalah yang akan merasakan satu kepuasan, dipuaskan gitu ya. Sama dengan bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu, karena ini selalu akan saya kembali kepada bahasa aslinya, walaupun saya tidak menyebutkan bahasa-bahasa lainnya, tapi kita akan sedikit melihat dari pengertian bahasa Yunaninya, kata per kata dari perkataan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus ini ya. Jadi Bapak Ibu, kata ada dua di situ, ada lapar, ada haus gitu ya. Tentunya akan kebenaran. Nah Bapak Ibu, dalam tata bahasa Yunaninya, kata lapar dan haus ini begini, setiap kata itu muncul pasti ada latar belakangnya, pasti ada sesuatu yang menciptakan kata itu ada. Nah, Tuhan Yesus sangat cerdas di dalam memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya, sehingga muridnya bisa mudah memahami apa yang menjadi penyampaian-penyampaian Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kata lapar dan haus itu Tuhan Yesus melihatnya, memberikan gambarannya adalah
di sekitar kerajaan Israel itu banyak padang gurun, padang pasir begitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah ada berkat bisa ke Israel. Jadi, nah, kehidupan di padang gurun itu adalah kehidupan yang amplitudonya, suhunya itu ekstrim. Kalau malam ya dingin sekali, kalau apa namanya? Kalau siang itu panas sekali. Nah, orang yang melakukan perjalanan di padang gurun itu dia akan mengalami situasi yang berbeda dalam rasa lapar dan hausnya dibanding dengan orang yang lakukan perjalanan di tempat yang sejuk, Bapak Ibu. Ya, jadi rasa hausnya itu sangat mencekam. Jadi hal ini juga yang mendasari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perkataannya ketika mengajar kita di dalam hal-hal lapar dan haus ini bukan hanya perkataan tentang lapar dan haus yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan satu kondisi di mana orang lapar yang dimaksudkan adalah lapar yang sangat luar biasa, yang memang tidak ada makanan sekali sehingga dia perlu effort atau usaha untuk mendapatkan makanan. Jadi tidak sekedar hanya seperti misalnya saya lapar roti gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika saya sudah sudah dapat rotinya, tentunya saya segera akan dipuaskan dengan cepat. Nah, dan tidak perlu sesuatu yang bahkan kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika dia lapar roti itu dia tidak lapar yang sepenuhnya akan roti, hanya pokoknya secukupnya saja gitu. Nah, sedangkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan lapar dan haus itu tidak sesederhana itu, tetapi ada satu kelaparan, kondisi lapar dan haus yang memang sangat sangat membuat orang yang mengalaminya itu menderita. Bapak Ibu, dulu saya waktu di sekolah di Malang, sekolah Alkitab itu ya. Sebelum kami tamat itu kami harus doa puasa 3 hari di bawah Gunung Bromo. Nah di Gunung Bromo itu di bawahnya itu ada lautan pasir dan kami harus berdoa puasa di situ Bapak Ibu, dan dengan kondisi makanan ya namanya puasa ya pasti tidak ada makanan. Tapi dalam situasi tertentu kami harus mencari air dan memang Bapak Ibu saya ya belum pernah ke padang gurun yang besar, tapi paling tidak gambaran itu saya dapat begitu juga. Kami harus mencari air berkilo-kilo Bapak untuk mencari sumber air untuk kami minum dan itu rasanya tidak enak apalagi kami puasa karena memang tidak ada makanan. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana laparnya dan hausnya ketika orang ada di padang gurun. Nah, kondisi inilah yang menjadi dasar Tuhan Yesus memberikan kata-kata kepada murid-muridnya, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus gitu ya. Nah, tentunya akan menjadi sangat menarik kalau ini kemudian digabung dengan kata berbahagia karena orang lapar dan haus dia berbahagia tidak mungkin secara kata-kata, tetapi kembali lagi bahwa saya akan selalu ulang kepada Bapak Ibu bahwa kata berbahagia yang di atau kata diberkatilah yang dipakai di ayat ini adalah bukan sesuatu yang harapan ke depan, tetapi kondisi atau keadaan di mana ini merupakan kata perintah yang disampaikan oleh kitab kita, oleh Tuhan Yesus bahwa berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Nah, ini kita harus mengerti bersama-sama bahwa yang dimaksudkan lapar dan haus itu bukan hanya secara hal yang fisik, tetapi Bapak Ibu jelas dan mudah untuk memahaminya adalah tentang kebenaran. Ya, dalam bahasa Yunani-nya itu adalah dikayo sinen gitu ya, itu kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimana? Artinya kebenaran yang artinya itu adalah kita hidup benar di hadapan Tuhan atau memiliki integritas penuh atau hidup yang adil di hadapan Tuhan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk membahas kita bahwa tentunya kita tahu bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakanlah Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi berbicara kebenaran adalah artinya berbicara tentang Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang lapar dan haus, artinya kita sangat rindu, sangat lapar. Makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu yang
tadi yang awal seperti rusa rindu sungai itu, eh, artinya untuk membawa kita pada satu keadaan di mana kita sangat punya kerinduan. Ya, seperti orang yang memang lapar tadi dan haus di padang gurun tadi, yang memang dia setetes air saja itu akan menyegarkan jiwanya. Demikianlah ketika kita saat ini punya kerinduan untuk datang sama Tuhan dan disegarkan, dikenyangkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi menarik buat kita Bapak Ibu bahwa yang dimaksudkan kebenaran adalah bisa seperti hidup yang benar di hadapan Allah. Jadi hal inilah orang-orang yang memiliki kerinduan semacam inilah kemudian mereka yang akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Um, saya juga akan bersaksi sedikit Bapak Ibu. Dulu waktu saya tadi saya sampaikan di Malang ya, setiap tahun di sekolah kami itu mengadakan pemuritan, pemuritan singkat begitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya jadi pembinanya, dan salah satu murid yang ikut dengan kami itu ada seorang bapak-bapak yang usianya sudah sangat lanjut. Beliau kalau tidak salah saya waktu itu ikut pemuritan kami itu usianya sudah hampir 90. Dia seorang pelaut yang ulung. Nah, beliau bercerita bahwa hampir semua lautan, semua bukan hampir, semua lautan yang ada di dunia ini dengan palung yang dalam beliau sudah lewati. Semua benua di dunia ini sudah beliau datangi gitu ya. Dan akhirnya setelah beliau pensiun, beliau itu tinggal di Surabaya dan satu kali kemudian ikut ke kegiatan kami itu pemberitaan. Nah, Bapak Ibu, ada yang membuat saya harus kagum artinya kepada beliau. Setiap kali beliau mendengar paparan-paparan pengajaran yang disampaikan oleh setiap mentor begitu Bapak Ibu ya, setiap pengajar-pengajar itu beliau selalu menangis. Waktu itu kebetulan dengan saya beliau menangis, dia hancur hatinya setiap disampaikan kebenaran firman Tuhan, dia selalu hancur hatinya, dia menangis. Dan akhirnya dia datang sama saya dan saya tanya, Bapak kenapa sampai segitunya? Maksudnya ya tidak didoakan, tidak juga di altar call, begitu tidak. Tapi setiap kali para pembicara pengajar itu menyampaikan, beliau selalu menangis. Kenapa? Saya tanya. Bapak itu menjawab, Kak Thomas, kata, ya walaupun beliau tua, tapi karena waktu itu saya adalah salah satu pengajarnya, beliau panggil saya Kak Thomas, saya menangis kenapa? Kenapa saya ini baru mengenal ini, gitu ya katanya. Saya baru mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu hari ini, setelah usia saya tua, gitu. Jadi akhirnya saya tuh, aduh, udah kagum ya maksudnya. Terus kemudian beliau bilang, saya harus kejar dengan cepat Pak Thomas, dengan usia yang saya sudah tua ini, ya tidak bisa dibandingkan kekuatannya dengan anak-anak muda, tetapi dengan usia saya yang sudah semakin tua ini, yang udah kepala 8 atau 9 saya lupa, saya belajar ini saya betul-betul harus maksimal lebih daripada orang lain yang, dan gambarnya seperti inilah orang yang betul-betul saya melihat orang yang lapar gitu Pak. Tidak ada satupun kata yang terlewatkan dalam pandangan beliau, pendengaran beliau ketika disampaikan. Dan saya juga mendapat betul bahwa gambaran orang yang lapar itu kayak gini. Dia dengarkan dengan baik, dia dengan teliti ketika dia tahu dia akan bertanya dan akhirnya dia betul-betul ketika kebenaran itu menyentuh hatinya, dia akan tersungkur, dia akan menangis dan dia selalu mengalami hal-hal yang disebut pertobatan-pertobatan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Dia menangis, dia tersungkur itu bukan karena didoakan, bukan karena altar call, bukan, tetapi karena ketika kebenaran itu disampaikan, dia tersentuh hatinya, terbuka hatinya, sehingga dia ketika habis mengalami lawatan Tuhan itu ya, saya kagum pokoknya, kagum melihat kejadian itu. Karena apa? Ini kan bukan dalam suasana ibadah yang bagaimana atau KKR atau gimana, enggak. Ini dalam suasana belajar semacam ini. Tetapi ketika kebenaran firman itu tuh menyentuh hidupnya dan membersihkan hidupnya, dia selalu menangis dan bersyukur. Nah, Bapak Ibu sekali lagi itu gambaran yang mudah untuk menggambarkan kepada kita yang namanya lapar dan haus akan kebenaran tuh kayak gitu.
sampai akhirnya membawa kita pada satu titik ndak usah misalnya ya, ndak usah istilahnya kita ini sampai didoakan, tapi betul-betul ketika itu disampaikan itu sudah menjadi hal yang membersihkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus bicara begitu saja, ini sudah luar biasa. Hanya sebuah kata singkat, berbahagialah engkau yang lapar, engkau yang haus gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena makanan-makanan, tetapi kebenaran. Nah, sekali lagi, kebenaran itu berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Artinya kita lapar dan haus akan Kristus. Nah, mereka itu yang akan dipuaskan. Nah, begini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan sekali. Ada berapa makna teologis, ya saya akan membahas sedikit. Bapak Ibu kalau saya bicara teologis tidak usah membayangkan yang tinggi-tinggi, tidak. Saya akan dengan mudah saja untuk membagikan untuk kita semua. Jadi Yesus berbicara tentang kerinduan yang mendalam akan kebenaran, layaknya, ya ini saya akan mencontek sedikit catatan saya, layaknya orang yang lapar dan haus. Ini bukan hanya sebuah keinginan biasa, melainkan sebuah kerinduan spiritual yang besar atau kerinduan rohani yang besar. Nah, mencakup apa saja? Yang pertama adalah kehidupan yang benar di hadapan Allah atau yang disebut kudus. Nah, nanti kalau di ayat berikutnya adalah kata kudus juga, tetapi yang disebut yang dimaksudkan dengan hidup benar di hadapan Allah artinya hidup di dalam kekudusan. Ya, kudus itu artinya apa? Kudus itu artinya Bapak Ibu, kudus itu artinya bersih, mudah saja. Kudus itu bersih, suci, kemudian terpisahkan dari hal-hal yang bisa mencemari. Contohnya kalau misalnya kayak emas murni itu ya, emas murni itu kan tidak ada campuran di dalam emas itu sehingga dia betul-betul murni, hanya logam yang kita sebut dengan emas atau bahasa fisikanya itu ferrum gitu ya. Besi itu ferrum, kalau emas lain lagi. Nah, Bapak Ibu, tidak ada campurannya. Nah, ketika kita di hadapan Tuhan, itu kehidupan yang benar di hadapan Allah adalah kekudusan. Bapak Ibu, kekudusan juga berarti adalah artinya dipisahkan. Nah, dipisahkan dari sesuatu yang tidak benar, itu namanya dikuduskan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, artinya kita hidup dipisahkan dari segala sesuatu yang bisa mencemari pikiran kita. Ini artinya kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan artinya hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, gini, agak ada kaitannya dengan kemarin, bahwa hidup yang disebut benar di hadapan Tuhan adalah kita selalu menyukai keadilan yang ada di dalam dunia yang tidak adil. Jadi kita perlu mengerti juga bahwa ternyata di tengah dunia yang tidak adil ini kita jangan jadi orang yang ikut. Nah, ini yang kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi artinya kalau orang tidak adil, ya kita jangan jadi orang yang tidak adil juga. Tetapi harus hidup dalam keadilan Tuhan. Nah, ini penting dalam hidup kita Bapak Ibu, yang disebut hidup benar itu demikian. Artinya kan memang dunia ini kan seringkali melakukan sesuatu yang tidak adil ya. Banyaklah. Kita tidak bisa membahasnya satu persatu. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, kita harus belajar untuk bisa hidup adil. Saya tidak akan berikan contoh terlalu banyak tentang hal ini, tapi paling tidak Bapak Ibu memiliki gambarannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, makna teologisnya adalah kerinduan untuk, ini hidup benar di hadapan Tuhan itu artinya adalah kerinduan untuk selalu kerinduan untuk selalu menjadi seperti Kristus, ya. Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita adalah setelah kita ditebus itu Bapak Ibu adalah kembali menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kan itu tujuan penciptaan. Nah, dulu Tuhan menciptakan kita kan dikatakan begini, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Jadi artinya ketika awalnya penciptaan, Tuhan itu mau menciptakan manusia itu, menciptakan manusia itu adalah
menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Pasti banyak dipaparkan oleh hamba Tuhan lain. Saya tidak akan melihat itu sebagai sesuatu yang lebih panjang untuk membahasnya, tapi kita melihat bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah serupa dengan segambar dengan Dia. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, gambaran Tuhan itu kan hilang dalam diri kita. Sehingga bias, kita tidak mengerti gambaran sepenuhnya tentang Tuhan. Tapi kemudian ketika kita sudah mengalami kasih anugerah Tuhan Yesus melalui penebusan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, nah, kebenaran itu harus mulai kembali dalam diri kita, yaitu apa? Ketika kita selalu rindu untuk hidup serupa dengan Kristus. Jadi tidak sama dengan dunia ini. Maka dalam Roma pasal 12 itu dikatakan begini kan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Budi kita harus berubah. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kebenaran, artinya hidup yang mau serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Nah, memang jadi orang Kristen menjadi sesuatu yang agak lain di tengah dunia ini, karena memang kita akan menjadi orang yang punya prinsip hidup yang berbeda. Tadi saya sudah sampaikan, hidup kita harus memiliki sifat adil. Kemudian kita ini selalu pengen rindu serupa dengan Kristus, dan kita hidup di dalam kekudusan. Apalagi kalau bicara kekudusan, kadang-kadang apa ya? Ini menjadi berat bagi banyak anak-anak muda, karena anak-anak muda hari ini mudah sekali terpengaruh ya, dalam pertemanan itu untuk hidup menjadi tidak kudus dalam perkataan, mata gitu ya. Ini kan jendela hidup kita ini kan ada telinga dan mata. Nah, makanya ini menjadi sesuatu PR besar buat kita, karena memang kita hidup di tengah orang banyak, ada dua jendela kita ini, mata dan telinga ini, kita harus jaga baik-baik, supaya akhirnya kita menjadi orang yang bisa hidup kudus, artinya hidup yang memang betul-betul tidak tercemari oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi PR kita bersama. Makanya perlunya, sekali lagi Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran. Tiga tadi saya ulangi lagi ya. Kita hidup dalam kebenaran itu artinya kita hidup kudus, kita hidup adil, dan kita selalu rindu untuk serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi hidup dalam kebenaran ini? Yang jelas, yang pertama kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita terus hidup di dalam komunitas yang, atau bahasa anak sekarang itu circle ya. Lingkungan yang akan selalu membawa kita dalam situasi yang menjaga kita dalam kekudusan, pikiran yang adil, dan kerinduan untuk selalu serupa dengan Kristus. Bukan berarti artinya kita tidak bisa hidup dengan orang lain, tidak. Tetapi kita harus punya lingkaran dalam hidup kita. Lingkaran hidup yang di sekitar kita yang selalu untuk mensupport kita hidup di dalam kebenaran. Ini sangat penting Bapak Ibu. Tidak bisa kita hidup sendiri untuk bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran tidak akan bisa. Ya, jadi ini sangat penting. Makanya gereja ini menjadi sebuah tempat yang sangat baik bagi kita untuk bisa saling mensupport atau menjadi support system dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, saya senang dengan program ini. Artinya begini, gereja ini mensupport Bapak Ibu untuk selalu mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Ini sangat bagus. Ya, saya percaya siaran-siaran live semacam ini ketika terus diperdengarkan akan menjadi hal yang ini menjadi support system buat kita. Bapak Ibu yang ada di gereja ini diberkatilah Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting untuk kita punya support system untuk kita bisa hidup benar di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang mungkin saya mau bagikan secara, kalau tadi secara teologis ya, mungkin kita akan melihat contoh-contoh bagaimana dalam kehidupan kita. Yang pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita hidup benar dalam Tuhan adalah seorang Kristen yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Support system sangat penting untuk mendukung kita mau hidup terus membaca firman Tuhan. Mungkin saya tertarik dengan ini. Kita akan melihat satu firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan.
Ini saya agak singgung di beberapa hari kemarin ya. Oke, sudah ditampilkan. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini satu perintah yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan ya. Sampaikan firman Tuhan melalui perkataan kitab Taurat ini ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu menjadi evaluasi. Selama ini kita ini sering siang dan malam itu apa yang kita renungkan? Ya, masalah kita mungkin apapun yang sering kita renungkan, tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita harus belajar bahwa yang kita renungkan itu adalah firman Tuhan. Nah, dengan demikian ketika kita selalu hidup merenungkan firman Tuhan itu, kita akan menjadi orang yang selalu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi Alkitab itu akan menjadi sebuah rambu-rambu dalam kehidupan kita untuk kita ini menjadi orang yang bertindak hati-hati. Ketika sudah mulai dunia itu akan memberikan campuran-campuran yang tidak baik dalam hidup kita, kita akan selalu teringat oleh firman Tuhan. Oh, ini tidak baik. Ya, ketika mulut kita mau mengatakan hal-hal yang ada kaitannya dengan ketika kita marah, seperti kemarin kita sampaikan berkaitan dengan kelemah lembutannya, marah, mulut kita jangan sampai kemudian mengeluarkan hal-hal yang buruk. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan jaga lidah kita. Nah, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tentunya tidak ada kontrol dalam hidup kita. Tidak ada ingatan yang membawa diri kita untuk selalu menjaga lidah kita. Sebab itu dikatakan tadi, kau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang di dalam. Jadi firman Tuhan ini, Alkitab ini merupakan rambu-rambu yang luar biasa untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan berkatnya dikatakan, dan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada double porsi dikatakan di situ. Kita akan berhasil dan beruntung. Berhasil itu artinya apa yang kita kerjakan akan mengalami sebuah kesuksesan, gitu ya. Ini firman Tuhan. Nah, beruntung itu artinya kita tidak melakukan sesuatu tapi mendapat rezeki atau berkat. Itu namanya beruntung. Misalnya contoh Bapak Ibu punya tabungan di bank hanya 10 juta. Tiba-tiba dapat undian. Mobil yang harganya ratusan juta, itu namanya beruntung. Nah, Bapak Ibu, dua bagian itu menjadi bagian orang yang hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini ayat yang dulu dibagikan oleh Pak Pendeta saya ketika saya mau baptis, dan saya ingat betul firman Tuhan ini. Jadi, Bapak Ibu, hal yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk menjaga sikap kita benar di hadapan Tuhan, caranya yang pertama adalah supaya kita bisa menjadi orang yang adil, bisa hidup kudus dan mau serupa dengan Kristus adalah yang pertama kita harus selalu mencintai firman Tuhan. Amin. Nah, saya juga punya kesaksian menarik. Dulu ada teman saya itu hamba Tuhan ya, pernah satu kali dipanggil oleh jemaatnya untuk syukuran ke rumahnya. Saya akan banyak juga kesaksian yang berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi teman saya ini diundang untuk berdoa di rumahnya syukuran. Nah, hal yang wajar ketika beliau bertanya, ini mau syukuran apa gitu, karena beliau tidak mendengar ada hal-hal yang yang luar biasa yang keluarga itu dapatkan gitu. Oh, gitu. Pak, nanti aja Pak Pendeta katanya di rumah. Oh ya sudah, akhirnya pas hari H sampai harinya beliau datang siap untuk melakukan ibadah syukuran. Dan kemudian sebelum berlangsungnya ibadah, beliau kembali bertanya, ini syukuran apa katanya. Dengan sukacita si bapak ini sampaikan bahwa dia bilang gini, kita syukuran karena anak saya Pak Pendeta sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, saya ini cuma diceritain Bapak Ibu oleh teman saya ini, tapi ikut kagum, tertawa, dan waduh, luar biasa karena hampir tidak pernah orang Kristen melakukan syukuran ketika ini bahasanya saudara kita katam gitu ya.
selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, terus sampai ibadah syukuran itu belum pernah saya dengar gitu Bapak Ibu. Baru kali itu saja teman saya membimbing ibadah syukuran karena selesai baca Alkitab dan wah, memang kita ketawa memang waktu dengar beliau sampaikan kisah itu, tapi juga kagum. Wah, ada ya ternyata orang Kristen yang segitunya ya bersyukurnya ini kayaknya biasa aja membaca firman Tuhan ya, Pak. Tapi ternyata tidak segitunya. Jadi beliau sampai syukuran. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kembangkan hal ini. Mungkin ada kelompok membaca Alkitab ya di gereja ini. Nah, kalau sudah selesai syukuran Bapak Ibu ya. Bersyukur ini luar biasa ini. Memang sepertinya Alkitab kita bahasa Indonesia, tetapi kan tidak hanya sekedar membaca, ada hal yang dahsyat yang bisa bisa kita dapat dari hal itu. Nah, boleh dicoba Bapak Ibu ya. Selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu syukuran. Ya, nanti kalau apa namanya mulai lagi sampai selesai syukuran lagi, gak apa-apa. Syukur. Saya punya kakak pembina dulu melakukan hal demikian juga. Beliau tuh selalu membaca, ini juga yang saya tiru Bapak Ibu ya, membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan setiap kali beliau selesai membaca Alkitab sampai Wahyu, beliau akan membeli Alkitab yang baru. Saya juga kagum sama Bapak. Luar biasa. Ini hebat orang ini. Nah, saya menyaksikan beliau ini, saya bilang hebat kenapa? Dengan ketekunan beliau membaca firman Tuhan, tergenapilah firman Tuhan yang tadi. Kenapa? Beliau itu sebetulnya tidak lulus SMP kalau tidak salah. Tapi ketekunan beliau terhadap firman Tuhan, itu yang akhirnya membawa beliau pelayanan sampai di Amerika. Wah, saya waktu beliau diutus ke Amerika, waktu itu rasanya bisa ya gitu ya. Beliau itu cuma lulusan SMP, banyak kakak-kakak yang lain yang ya sekolahnya lebih bagus begitu ya, tapi beliau hanya lulusan SMP, bertekun beliau dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan angkat hidupnya. Itu yang namanya beruntung. Amin, Bapak Ibu. Tuhan membawa keberuntungan yang luar dahsyat. Nah, orang Kristen sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari supaya dia bisa menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia bisa adil, dia bisa menjadi orang yang menjaga kekudusan, dan dia selalu punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Caranya tadi support system. Yang kedua adalah kita selalu menjadi orang yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab mudahnya gitu. Nah, berikutnya adalah yang jelas ya, setelah kita membaca firman Tuhan, saya ulang lagi, kita menjadi orang yang selalu rindu untuk menanggalkan dosa dan kelemahan kita. Karena ini akan menjadi beban. Kita tidak akan bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak selalu punya kerinduan menanggalkan kelemahan-kelemahan kita. Ya, tidak hanya dosa tapi juga kelemahan. Ini kan ada dosa, ada kelemahan. Kelemahan itu tidak langsung bisa kita membuat dosa, tetapi juga kelemahan itu menjadi penting supaya akhirnya kita tidak terjatuh di dalam kelemahan itu. Nah, contohnya begini yang disebut kelemahan. Orang latah, ya, latah itu ya awalnya tidak dosa, mungkin hanya sekedar kelainan psikologi dalam perkataan dia. Tetapi kemudian kalau berkelanjutan bisa menimbulkan dosa. Latah itu kemudian kan kadang-kadang nggak kontrol, akhirnya dia mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang porno, perkataan yang tidak baik, Bapak Ibu, begitu kan? Nah, hati-hati kalau kita suka latah. Nah, itu hanya sepertinya sebuah kelemahan, tetapi ternyata bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Nah, kita harus berani untuk membayar harga untuk melepaskan kelemahan-kelemahan itu. Nah, sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kita akan bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang memang perlu pertolongan orang lain. Makanya saya bilang tadi perlu circle yang baik untuk bisa menolong orang itu. Sehingga kita doakan kelepasan mungkin ya, sehingga orang itu kita konseling dia supaya akhirnya dia nggak menjadi orang yang latah. Itu ini sangat perlu. Jadi contoh kelemahan yang lain ya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Misalnya lagi ya, kalau sebagai berbanding yang mudah ya, kelemahan misalnya suka merokok gitu ya, saya sampaikan langsung. Itu kan sesuatu yang memang tidak ada ayatnya bahwa merokok itu di dalam Alkitab ada. Memang waktu itu konteksnya tidak ada. Tetapi kan mana ayat yang menunjukkan bahwa orang merokok itu
diizinkan dalam kita? Kan tidak ada. Kalau tidak ada berarti sesuatu itu salah. Nah, orang itu perlu dilepaskan Bapak Ibu dari keterikatan semacam itu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang punya pengalaman lepas dari hal itu, kita perlu menolong dia supaya akhirnya dia bisa terlepas. Nah, itu contoh saja. Yang lain banyak tentang kelemahan-kelemahan yang harus kita lawan. Yang mengetahui tentang kelemahan-kelemahan adalah diri kita masing-masing. Sehingga mari kita terus mengevaluasi apa sih yang menjadi kelemahan saya sehingga saya tidak bisa hidup benar di depan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya hal yang penting yang harus kita mengerti, kalau itu untuk pribadi, yang untuk di masyarakat adalah eh, bagaimana kembali lagi seperti yang kemarin. Ya, kita harus menjadi orang yang hmm, sedih atau berduka ketika dunia sekitar kita tidak hidup di dalam keadilan. Itu menjadi sebuah langkah nyata supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah kompromi dengan lingkungan yang tidak. Tetapi kita harus menjadi orang yang bisa mempertahankan integritas kita dan mempertahankan perkataan firman Tuhan dalam hidup kita dan betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini penting, gereja harus bertindak demikian. Saya akan kembali bersaksi begini ya, saya minta maaf ya. Dulu beberapa tahun lalu, kebetulan saya sampaikan, saya ngajar juga dalam satu kegiatan rapat di sekolah. Kebetulan saya wali kelasnya waktu itu ya. Saya jadi wali kelas dan di akhir tahun pelajaran kita menentukan kelulusan murid-murid kita. Nah, dalam titik itu ada 3 murid di kelas saya itu memang nilainya sangat tidak bagus. Dan kita rapat dengan tujuan bagaimana caranya bisa menolong dia. Nah, Bapak Ibu jujur dalam titik itu saya akhirnya bicara bahwa kebetulan saya wali kelasnya, saya sampaikan bahwa pendidikan itu bukan berbicara tentang dia lulus cepat hari ini. Tapi pendidikan juga berbicara bagaimana orang bisa mengalami sebuah kegagalan, tapi dia belajar dari kegagalan itu dan dia bangkit dari kegagalan itu sehingga dia akan mengerti bahwa kita harus belajar menjadi lebih baik. Nah, terus saya sampaikan hal itu kepada mereka, Bapak Ibu, dan mereka tuh maksud saya teman-teman guru lain dan beberapa teman akhirnya menjadi marah. Mereka ada yang sampaikan, lo ngapain kalau kita mau rapat kalau kemudian kita membicarakan hal ini, tidak ada keputusan yang baik untuk menolong dia dinaikkan gitu, diluluskan gitu. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Artinya kita harus punya prinsip yang jelas bahwa anak ini bukan kita benci, tetapi memang karena nilainya kurang, ya ini bagian pendidikan. Dan akhirnya rapat itu berakhir dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Tidak menjadi hasil yang akhirnya meluluskan dengan mudah. Nah, memang kadang tidak mudah karena kita harus berseberangan pendapat dengan banyak orang. Tetapi kita harus belajar memiliki hati yang memiliki integritas, ya. Punya prinsip kebenaran. Sehingga sekali lagi gereja Tuhan akan selalu menjadi tolak ukur dalam kehidupan dunia ini. Kalau mau melihat kebenaran, lihatlah gereja Tuhan, gitu. Dan puji Tuhannya, anak-anak yang ternyata tadinya kita pikir nanti mereka bagaimana enggak juga. Karena saya pindah kota di Sampit waktu itu, akhirnya dari 3 orang anak ini satu pernah akhirnya menghubungi saya, Mas saya sudah kerja, gitu. Kerja di kantor bupati. Oh, saya kagum Bapak Ibu karena kita pikir dulu nanti dia bagaimana, ternyata enggak juga. Akhirnya malah dia bisa bekerja dengan baik, tidak seperti yang kita takutkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, artinya ketika kadang-kadang mungkin kita berseberangan dengan dunia sekitar kita, tetapi kita hidup dalam kebenaran dan percayalah, Tuhan akan membela kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang demikian, yang selalu rindu hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya, selalu menjaga kekudusan hidupnya, selalu pengen hidup adil, dan kemudian selalu rindu hidup serupa dan segambar dengan Tuhan dengan cara yang tadi tuh, maksud saya kita hidup punya circle yang baik untuk mensupport kita, kita selalu rindu kebenaran firman Tuhan, ini menjadi makanan hidup kita, Alkitab kita ini selalu kita baca, dan kita berani punya integritas di tengah masyarakat Bapak Ibu, percayalah
Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia. Haleluya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu inilah yang Tuhan harapkan dari gereja Tuhan. Bagaimana kita hidup benar, hidup dalam kebenaran, artinya bukan hanya kebenaran yang parsial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kehausan dan kelaparan akan kebenaran ini bukan hanya sekedar kelaparan dan kehausan yang biasa, tapi seperti orang yang memang tidak punya sesuatu yang untuk dia makan sehingga punya effort yang sampai luar biasa untuk dia mendapatkan kebenaran. Jadi apa yang kita pelajari tadi betul-betul memang perlu effort, perlu usaha yang maksimal dari tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa hidup benar. Sekali lagi, dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya ini secara singkat boleh kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Kita akan puas kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kemudian secara masyarakatan kita hidup benar. Kita akan menjadi orang-orang yang puas. Sekali lagi boleh ditampilkan ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya kita akan baca kembali Matius pasal 5 tadi. Ayat yang ke-6. Berbahagialah. Kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu mau puas? Hiduplah dalam kebenaran. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami. Dengan segala kekurangan kami terus mau rindu dan belajar akan kebenaran Tuhan. Mungkin banyak hal yang masih kurang yang kami bisa pahami dari kebenaran firman. Tetapi apa yang kurang itu biarlah Roh Kudus yang melengkapinya dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami dengar ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi merupakan suatu kehidupan Kristus yang di dalam kami Tuhan. Tapi itu hamba-Mu hari ini berdoa sekali lagi untuk seluruh pemirsa dan pendengar dari program ini. Sekali lagi seluruh umat Tuhan di Smart People Church bertumbuh luar biasa imannya di dalam kebenaran Tuhan. Akan menjadi orang-orang yang selalu memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Selalu memiliki rasa lapar dan haus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga di kemanapun kami melangkah, kami menjadi orang-orang yang selalu memiliki integritas karena ada Kristus di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah umat Tuhan yang ada di Smart People Church. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.